Oke guys, kita kali ini udah ada di Tautan Coffee. Tautan ini adalah coffee shop yang gue bikin sama teman-teman gue bareng-bareng. Dan ini kali ini kita mau unboxing roastery kita, mesin roastery kita. Karena gue sih juga belum pernah punya mesin roasting, jadi mungkin agak-agak norak. Dan kita juga udah ada roaster kita, Mas Rifki. Halo Rif. Halo. Udah siap buat unboxing? Siap. Kita akan unboxing mesin WE 3.0 dan ini udah ada teknisi dari William Edison dan kita nanti akan unboxing seperti apa sih sebenarnya mesin WE 3.0 atau 3.0 yang memang ini adalah edisi yang paling baru dan mungkin belum launching katanya belum launching jadi itu baru launching. Kita duluan nih yang punya nih ya. Thank you William Edison ya udah ngasih kita mesin yang belum launching. Kita nanti akan tes juga fitur-fiturnya seperti apa, nanti mungkin Rifki yang akan bisa lebih jelasin. Siap Ki? Siap dong. Oke, kita langsung unboxing mesinnya. Nih guys, jadi kalau mama lu beli mesin di WE, William Edison ini pengirimannya safety banget nih. So, jadi kita akan bongkar dulu semuanya, terus kemudian kita akan masukin mesin ini ke dalam ruangan roastery yang ada di sebelah sini. Coba nih kita lihat ruangannya. Nah ini adalah roastery-nya, nanti kita akan Tautan Coffee itu ini adalah ruangan roastery dan kita akan masukin mesin itu ke dalam sini. Karena kemarin pada waktu masih ada boxnya itu nggak muat pintunya karena pintunya terlalu sempit. Tapi mesinnya akan bisa masuk. Oke, kita akan lihat lagi. Oke, kita udah bersama dengan Pak Setiadi dari William Edison. Pak, salam kenal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kita tadi baru bongkar semua, akhirnya kita udah bisa masukin ke sini. Nah, kita mau install nih setelah ini mesin WE 3.0. Nah, kalau untuk install mesin seperti ini biasanya apa dulu Pak ini yang dilakukan? Yang Pak? utama itu biasanya instalasi dari ducting pembuangan dari cyclone ini keluar. Itu yang paling utama. Karena kalau misalkan tidak ada sirkulasi itu akan mengakibatkan banyak asap di ruangan ini. Jadi yang paling utama di mesin ini adalah pembuangan cyclone itu harus betul-betul tersiapkan. Itu aja sih. Oke, kita akan instalasi ya setelah ini ya Pak. Oke Pak, mari kita kerjakan Pak. Oke, siap. Oke guys, kita akan langsung aja lihat bagaimana instalasi dari mesin WE 3.0 ini. Oke Pak,
ini kita tadi udah selesai instalasi semuanya. Betul. Terus kemudian ini nih, saya yang pengen tahu ini fitur-fiturnya dari WE 3.0 ini yang membedakan dengan WE tipe yang sebelumnya itu gimana? Tapi sebagai informasi ini 3.0 ini adalah kapasitas yang 3 kilo. 3 kilo, betul. Oke, jadi apa aja nih Pak fiturnya? Oke, di sini ini adalah mesin seri terbaru dari William Edison yang seri 3 kilo. Dan ini itu serinya 3.0, yang sebelumnya itu serinya itu W3100. Oh, yang sebelumnya 3100. Gitu. Yang ini 3.0. Ini 3.0. Nah, ini mesin ini itu yang membedakan dari mesin sebelumnya yaitu ini sudah menggunakan kompornya ribbon. Oh, kompornya apinya ribbon. Ribbon itu yang mana dia itu akan cepat pemanasan dan pemanggangan atau penggorengan itu bisa lebih maksimal dan lebih cepat. Oh, bisa lebih cepat ya. Betul. Tapi kalau mau lihat apinya nggak kelihatan ya Pak ya? Apinya paling kita lihat ada di sini. Di sini ini ada fitur untuk di sini untuk melihat api di sana. Oke, nanti saya coba syuting dari situ bisa kelihatan atau enggak. Tapi kurang lebih apinya tipenya jenisnya ribbon ya. Ribbon, betul. Oke, terus apa lagi nih, Pak? Nah, terus seri dengan yang sebelumnya itu tetap sama semuanya dari fitur-fitur dari dinamo, misalkan apa namanya ini untuk drum, dinamo airflow itu masih tetap menggunakan komponen yang sama dengan masih sama ya. Terus yang membedakan lagi ini di sini ada coolingnya itu menggunakan turbo fan. Turbo fan untuk coolingnya. Untuk pendinginan supaya lebih cepat. Oh, gitu. Itu 2-3 menit juga sudah bisa dipindahkan dan sudah dingin. Jadi untuk dengan tipe api ribbon ini pemanggangan lebih cepat, terus kemudian cepat. Untuk coolingnya juga bisa lebih cepat lagi. Terus apa lagi nih Pak? Terus untuk ini bisa apa namanya bisa masing-masing. Ini coba ada agitator. Kamera bisa maju, bisa lihat. Di sini ada agitator. Agitator ini apabila kita tekan ini dia hanya memutarkan pengaduk aja. Oh, ini agitator ya. Agitator, betul. Yang 3100 ada nggak? Ada juga ada ya. Juga. Oke, apalagi ini Pak? Kemudian ini bisa terpisah. Misalkan ini bisa dimatikan hanya blower saja. Oh. Tapi itu tidak berputar bisa. Jadi ini dia nyedot di sini, betul. Tapi agitatornya nggak jalan. Tidak berputar. Oke, apalagi nih Pak? Masing-masing. Coba tak matiin. Terus seperti biasa ini ada drum, power drum di sini untuk putaran drum bisa kita setting 0 sampai 10 di sini. Maksudnya drum power ini apa? Ini untuk putaran drum ketika kita merosting. Oh, ininya rotasinya ya, itu. Rotasinya kecepatannya itu ya. Kita bisa setting segimana berputarnya, mau lambat atau misalkan cepat. Itu bisa disetting lewat sini. Gitu. Oke. Kemudian di sebelahnya ada airflow rate. Airflow rate ini untuk mengatur ini sedotan dari airflow ya. Betul. Keluar ya. Ini bisa disetting dari sini juga melalui ini. Oke, jadi ini kita udah bisa ngatur untuk putaran drum. Betul. Speednya itu. Drumnya bisa diatur. Terus kemudian airflow bisa diatur. Kita juga udah bisa ngatur juga ya. Betul. Wah. Canggih banget. Apalagi nih? Dan ini yang canggihnya tuh ini apa namanya bin temperatur ini. Coba bisa kamera. Ini di sini di bin temperatur ini. Bin temperatur. Di sini ada angka yang berwarna hijau itu. Itu bisa kita setting ketika misalkan suhu yang putih ini sudah mencapai 210 itu. Kita itu di sini ada sistem cut off. Jadi ketika suhunya sudah 210 dia api akan otomatis berhenti. mati sendiri. Oh, supaya nggak terlalu Betul. over ya. Misalkan kita sedang mau roasting nih prosesnya, kemudian kita lupa nih mau membawa barang dulu ke belakang, ke depan, di sini tidak ada orang, itu kita tidak boleh nggak usah khawatir. Jadi ini mungkin ada fitur safety ya. Betul. Untuk safety-nya betul di situ. Jadi kita bisa set sendiri. Bisa setting sendiri. Bisa setting sendiri ya. Jadi ini kita mau betul di sini. Di suhu 2100 ini 210. 210 banyak banget 2100. Di suhu 210 ini kalau dia bin temperatur udah mencapai itu dia akan mati cut off. Cut off sendiri, apinya akan berhenti ya. Nah, ketika cut off itu api berhenti, kemudian ini juga turun karena ini si solenoid itu dia nutup saluran gas, dia mati. Kemudian setelah suhunya mencapai 210 kemungkinan dia akan turun lagi kan. Nah, dari misalkan 210 di bawah 210 dia langsung otomatis nyala lagi dengan settingan ini yang terakhir. Misalkan nomor 2 ini ketika nyala otomatis ini akan langsung kembali ke nomor 2.
Ini Kita nggak usah ini muter-muter adalah lagi. tekanan untuk Ini adalah tekanan untuk api. gas ya. Besaran api. Kalau ini besaran gas dari Oh, ini tabung. gasnya yang Betul. ini. Ini yang untuk apinya. api. Ada dua. Oke. Untuk ini disettingnya dari regulator gas di luar. Ya. Kalau yang ini kita setting lewat sini. Oh, jadi besar kecil apinya Di sini. lewat sini ya. Jadi Betul. kalau kita roaster, kita mau gedein api, kecilin api Betul. di sini. Betul. Oke. Gitu. Ya. Wah, apalagi nih Pak? Itu aja. Fiturnya ini untuk apa? Menu-menunya mungkin apa aja? Menu-menunya nih? sih ini masih apa nih ya? Hampir-hampir sama dengan mesin seri sebelumnya sih. Wah, Oh ya, ada ini lampunya. Ada lampu juga. Oke. Tetek. Ada lampu juga. Wah, ini ya lampunya ya. Betul. Ini yang namanya beli mesin roasting bonus lampu, Pak. Jadi Bonus kalau lampu. jadi sebenarnya fitur lampu ini buat apa sih, Pak? Saya kan juga bukan Ya, roaster betul, Pak, betul. Ini buat apa sih sebenarnya? Sebetulnya itu untuk sebagai roastery itu mungkin ya. Ini itu digunakan untuk melihat ini hasil setelah mendekati misalkan sudah segimana sih perubahan kopi yang kita roasting itu. Ya. Nah, kadang-kadang jadi ini langsung bisa lebih menggunakan center ini Oke. gitu. Karena kadang mungkin orang itu ngerosting Betul. malam-malam, Betul. Atau cahaya misalkan kurang. Cahaya kurang ya. betul. Oke, bagus. Wah. Bisa dimatikan. Ini saya semangat sekali karena ini adalah mesin roasting pertama Pertama, saya. ini mesin seri pertama yang saya install. Oh, jadi sebelumnya belum pernah belum install ini pernah. ya? Ini adalah apa ya perdana. Ya, berarti kita nanti sama-sama coba Betul, ya. betul. Saya juga belum pernah punya mesin roasting gede sebelumnya. Zaman-zaman belajar dulu sama Pak William pakai W600 yang Pakai masih knalpot ya. masih prototype yang dulu itu masih belum dijual malahan itu. Saya Oh, udah iya, itu. pernah cobain. Tapi gokil ini William Edison udah Betul. makin Ini mesin jos sudah nih. update-nya sudah begitu banyak. Berarti ini tadi instalasi pipa-pipa kita udah pasang. Betul. Terus gas sudah Gas masuk, sudah dimasuk. listrik udah masuk. Terus kemudian ini Pak saya mau tanya itu untuk kapasitas listriknya Iya, itu kapasitas berapa listrik sih? ya. Ini kapasitas ini tidak besar. Ini Hmm. hanya menggunakan 3 komponen yang paling utama. Pertama ini ada dynamo drum. Dinamo. Dynamo drum itu kecil, hanya 180 watt saja. Oke. Terus di sini ada dynamo airflow. Dynamo airflow itu hanya 40 watt saja. Oke. Terus? Kemudian ini ada agitator. Oke. Dinamo juga. Dynamo itu cuman 120 watt. Oke. Terus? Udah. Untuk Si- ini selebihnya ini nggak ada. kelistrikan. Kelistrikan ini kita nggak menggunakan komponen elektronika di dalam sini, nggak menggunakan Oke. itu. Jadi kecil ya. Betul. Itu di bawah 500 itu udah. Jadi total semua untuk listrik berapa watt? Total untuk listrik Kurang sekitar lebih aja. 240-an. Nggak nyampe 500 Nggak ya? nyampe 500. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau beli mesin roasting, jadi jangan beranggapan bahwa Betul. mesin roasting Ini itu Di rumah kita harus berapa daya? Jangan. Karena kalau lihat bentuknya kan Iya, gede kan, betul, orang pasti betul. berpikiran, Wah, ini pas besar. Iya, Sama padahal seperti mesin espresso nih. iya. Padahal sebenarnya untuk penggeraknya ini cuma butuh dinamo Dinamo kecil dan untuk pemanasnya pakai gas, Gas, bukan utama. pakai listrik. Betul. Kecuali kalau listrik mungkin bisa lebih besar. ribuan kayaknya. Iya, karena ini cuma kecil-kecil Kecil. semua jadi nggak nyampe Betul. 500 ya. Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang mau beli mesin roasting jangan ragu-ragu hubungi ke William Edison dan mesin roasting ini memang kapasitasnya memang listriknya kecil. Listrik Jadi kecil. karena penggunaan bahan bakarnya pakai gas. Betul. Oke, kita setelah ini mau cobain ya. Iya, kita Berarti tes roasting. udah diinstal semua ini udah bisa langsung Udah buat bisa, roasting ya. betul. Oke, Semua kita fitur. setelah ini kita akan roasting guys dan kita akan panggilkan roaster kita Mas Rifki untuk nyobain mesin ini apakah hasilnya itu memang semudah itu dan segampang itu dan bagaimana hasilnya kita akan lihat nanti. Oke, Pak, ini kita udah siap tadi udah instalasi. Sekarang kita mau Betul. coba ini ya, Kita hasilnya tes. seperti apa. Betul. Kita akan roasting. Terus kita juga udah install artisan. Untuk apa nih artisan ini? Nah, Pak? ini Jelasin. artisan itu sebetulnya sih bukan maksudnya artisan itu kita pakai komputer secara otomatis terprogram, bukan. Oh, bukan. Maksudnya Jadi gimana? Itu, artisan itu adalah sebagai profile, jadi kita itu konsisten. Misalkan satu kali kita ngerosting, yang keduanya itu pasti akan bisa disamakan dengan Untuk hasil menyamakan pertama. dengan Betul, roastingan itu sebelumnya. aja sih. Oh, Gitu. Oke, ini juga kebetulan kali ini saya kan bukan roaster Pak.
Saya kan cuman beli aja. Yang roasting siapa? Yang roasting kita kenalkan, oh tadi udah dikenalin. Roaster kita dari Tautan Coffee, ini ada namanya Mas Rifki Aldiono. Kita import jauh-jauh dari kota Solo, ya kan? Klaten. Oh dari Klaten. Oh wis pindah loh Mas? Oh wis pindah, diusir dari Solo. Diusir. Udah di Klaten sekarang. Karena nggak sanggup ini ya, saingan sama Oke, Mas Rifki, jadi ini kita mau ngapain dulu nih awal sebelum kita mau mulai roasting? Kita preparation dulu. Preparation itu apa aja? Set dulu semuanya, kita cek untuk airflow, kita mau start kemana, drum power atau kecepatan speed drum. Terus kita tunggu pemanasan, kita nyalain api habis ini. Terus kita kontrol di Di knop gas. Kontrol valve. Iya, knop gas ini. Nanti baru kita tunggu sampai berapa charge time yang mau kita capai. Oke, cukup ini ya. Kalau ngomong udah kayak wes paling pinter dewe. Memang kayak gini. Oke, berarti kita mau nimbang kopi dulu lah ya. Oke, kita siapin kopinya dulu ya. Oke, Rifki boleh siap-siap. Oke, Mas, kita mau pakai berapa kilo ini? Kita pakai 2 kilo. 2 kilo aja cukup dulu ya. Mesin kita kan kapasitas 3 kilo, kita pakai 2 kilonya dulu. Profilingnya nanti ya. Oke, kita akan masukkan kopinya. Oke, Mas Rifki, jadi ini bin sudah disiapkan di atas, tapi kan kita belum roasting nih. Kita mau nunggu apa nih? Ini kita nunggu pemanasan dulu. Jadi kita pakai api kecil ke sedang untuk perataan pemanasan yang bagus. Nanti kalau udah pada charge time-nya, karena kita roasting 2 kilo, nanti target saya charge time-nya mungkin di 210, 205 kurang lebih. Charge time ki apa? Charge time itu kopi yang nantinya bakal kita rilis buat kita roasting di dalam drum. Bersentuhan sama suhu di dalam drum itu, setiap kopi itu kan ada batasan-batasannya berapa kilo. Kita mengacu pada density-nya dan juga moisture content-nya. Ribet ya bahasanya ya, buat teman-teman yang belum paham, silakan ambil kelas kursus di ABCD School of Coffee, kelas Fire and Gas. Tapi kalau juga bisa di William Edison juga ada kelasnya juga. Silakan ambil kelas di sana kalau belum paham. Aku bingung iki, charge time itu penjelasannya ribet. Gak apa-apa, ini buat teman-teman yang suka roasting aja yang mungkin udah paham ya maksudnya. Terus terang kalau saya sih karena bukan roaster, saya nggak paham. Berarti ini kita nunggu suhu sampai 210. Jadi kita inisial temperatur ya istilahnya ya. Inisial temperaturnya 210. Setelah itu baru masuk kopinya. Oke, kita tunggu sampai mencapai 210. Ini tadi bin sudah dimasukkan, terus kemudian dia udah turning point belum tadi Pak? Wah, udah turning point. So jadi ini proses roasting ya. Saya sendiri juga nggak ngerti gimana istilah-istilahnya apa aja. Kita serahkan aja sama roasternya dan kita akan tunggu gimana prosesnya dan kita akan lihat nanti hasilnya. Kurang lebih berapa menit, Rif? Kita 8 menit. Oke. Oh, kita mau bikin espresso roast. Jadi totalnya waktunya adalah ya kurang lebih 10 menitan ya. Kita saksikan aja, kita lihat prosesnya bagaimana aja.
crack ya. Oke, ini kita tadi udah selesai roasting ya, bisa dilihat di sana. Kita sedang melakukan cooling. Oke, setelah ini nanti kita akan resting dulu dan besok kita akan cupping ya. Jadi ini dibikin untuk espresso roast. Besok kita akan cupping, kita gimana hasilnya dan mungkin besok langsung bisa dibikin espresso kali ya. Bisa. Harus langsung bisa dibikin espresso. Oke, ini kita udah selesai roasting, kita tinggal menunggu pendinginan dan kemudian kopinya nanti akan dikeluarkan. Thank you Mas Rifki udah membantu di sini sebagai roasting, sebagai tautan. Mudah-mudahan ini produk ini nanti laris dijual ya. Amin. Oke. Terima kasih Ko Edi. Terima kasih ya. Sampai ketemu nanti di mana? Di Tangerang, Di Tangerang mungkin di Alam Sutra. Tangerang ya, Alam Sutra. Oke, thank you. Kita akan cupping ini besok pagi. Oke. Terima kasih. Nah, kali ini kita udah siap mau cobain kopi hasil roastingan kemarin, Rif. Ya kan? Kita kemarin roasting tujuannya kan untuk bikin espresso. Untuk espresso, bro. Profilnya berarti di mana nih? Di medium tuh lah, nggak sampai medium tudak. Medium naik dikit lah ya, di develop. Nah, ini kurang lebih hasil roastingannya dengan menggunakan mesin WE 3.0. Oke, nah ini kopi ini udah kita masukin ke dalam hopper, kita nggak perlu pakai cupping-cupping yang tradisional, kita langsung bikin ini buat bikin espresso. Walaupun ini restingnya baru sehari. 24 jam. 24 jam. Jadi kira-kira kalau menurut lu, Rif, gimana hasilnya kira-kira kalau dalam waktu resting 24 jam ini? Potensi-potensi pasti udah mulai keluar. Udah Cuman mulai keluar. biasalah kayak gasing-gasing, karbon-karbon Oke. yang belum kerilis kan tetap masih ada di dalam kopi. Masih ada Kurang ya? lebih harusnya kan 3-4 hari barulah kita tahu ini potensi yang paling rich-nya di mana dan Oke. sebagainya. Gitu. Tapi karena berhubung lu udah setelah ini harus Ya. pulang ya, kita akan cobain sekarang. Langsung ya. gas. Oke, langsung kita akan bikin espresso dan kita akan juga bikin untuk cappuccino hasilnya seperti apa. Let's go guys. Nah, ini kita udah jadi, ini espresso sama ini cappuccino. Kita akan coba rasain ya. Mudah-mudahan roastingan lo mantep nih. Amin. Oke, kita akan coba hasil espressonya dulu. First run trial pakai WE. So, sebagai info ini adalah kopinya adalah full Arabica ya. Iya, full Arabica. Full Arabica. Ini memang sweetness-nya masih medium. Terus kemudian acidity-nya juga nggak terlalu tinggi. Cuman ini ada sedikit kayak bitter yang mungkin agak, kalau minum espressonya doang agak mengganggu nih. Iya. Berarti itu bisa jadi karena mungkin dia masih dalam proses digesing kali ya. Ya, masih resting. Nah, apalagi kan juga ini kemarin juga baru pertama kali nyobain. Pertama kali dan gitu. langsung digas. Nah, mungkin kita perlu adjustment lagi ya nanti ya. Tapi masih penyesuaian juga. kemarin gimana, Rif? Lu bikin ngerosting pakai si
WE 3.0 ini? Untuk WE 3.0 overall sih oke ya. Oke ya. Overall oke. Untuk adjustment-nya gimana? Lu ngerasain ketika ngerosting ini pertama kali ini kemudahan apa yang lu dapat pada waktu itu? Kalau untuk kemudahan, karena salah satu komponen dari WE itu salah satunya material drum dari stainless steel. Dengan kemarin saya tanya teknisinya juga di sekitar 8 mili 9 milian. Salah satu keunggulan dari stainless steel kita bisa main approach extreme profiling atau kita main profiling yang cepat ataupun lama itu bisa enak daripada kalau kita pakai cast iron. Di situ salah satu enaknya maksudnya di situ. Gimana? Coba jelasin. Kalau stainless itu lebih, menurut saya dan menurut pengalaman saya, stainless lebih enak kalau kita ngerem, ngegas itu lebih enak daripada cast iron. Kita harus jauh-jauh. Maksudnya ngerem ngegas itu gimana? Powernya. Power apinya. Api. Oh, ketika power api. Kita mau gede ngejar cepat, bisa, enak. Dia juga naiknya juga cepat. Mau ngejar lambat pun juga bisa. Begitu kita kecilin dia juga langsung turun. Kalau cast iron nggak bisa gitu. Harus jauh-jauh. Karena kalau cast iron dia lebih menyimpan panasnya lebih lama. Benar. Ketika kita kecilin apinya untuk dia nurunin suhunya juga masih lebih lama ya. Oh, jadi salah satu kalau keunggulannya kalau kita pakai WE 3.0 ini dengan drum yang stainless ini adjustment-nya jadi lebih mudah ya gitu. Apalagi kalau tipikal roster-roster yang suka explore. Oh, suka utak-atik lah kalau bahasa barista ngulik kan gitu. Iya. So, jadi recommended nggak? Ini kita keputusan yang benar nggak kita beli mesin ini? Untuk 3.0 ini dan ternyata belum launching, saya sudah nyoba well. Ya, jadi kita nggak rugi ya. Kita memutuskan kita untuk roastery kita. Apalagi kita dengan harga yang WE 3.0. Untuk WE 3.0 terbaik lah di kelasnya lah. Oke, harganya pun juga saya juga nggak tahu. Mungkin waktu kemarin kalau nggak salah mungkin dapat bocoran sekitar 92 juta 90-an. untuk 3 kilo worth it lah itu. Dan dengan fasilitas dan fitur-fitur yang seperti itu ya. Dan artisannya tuh langsung, enaknya di situ, nggak ribet. Oke. Biasanya ada yang artisannya agak ribet. Oh, artisannya lebih mudah ini makanya. Langsung gitu loh, nggak perlu kita harus download aneh-aneh. Sambil tak cobain ya cappuccino-nya ya. Wah. Ini enak karena saya yang bikin sendiri nih. Saya kan mantan champion nih. Nggak diragukan. Bikin pasti oke lah. Oke, jadi mungkin next kita ngerosting lagi ini adjustment-nya nggak terlalu susah ya. Jadi mungkin kalau kita mau ini intermezzo dikit, Rif. Kalau mama kita untuk espresso gua pengen ini bitternya agak diturunin. Bisa. Apa yang lu lakuin? Karena ini kemarin first time saya menggunakan WE, jadi masih ke bawah mesin-mesin lama. Iya. Apalagi basic saya penggunaan mesin yang sering saya pakai kan cast iron. Jadi mikir saya stainless ini nggak pakai stainless, masih ke bawah cast iron. Oh gitu. Jadi main api juga masih agak-agak takut ya, belum berani gede kecil belum ya. Makanya tadi waktu roasting robusta timbangnya jauh, kan? Iya. Mulai lebih leluasa, lebih enak dan udah mulai nemu ritmenya gimana dari roast plan awal sesuai. Gitu. Jadi apa nih triknya kalau mama lu mau ngilangin bitternya ini? Nah, ini kemarin kan kita approach di 230-an. Oke. Ya kan, 230-an dengan slow roasting. Nah, ini kemungkinan nanti bakal saya turunin time roast-nya, end roast-nya itu bakal tak turunin di 220. Waktunya lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Dan suhunya pun juga kita turunin. Oh, nggak segede yang kemarin. Benar. Jadi kita turunin level roastingnya sedikit. Karena ini kan untuk espresso base. Iya. Oke. So, jadi kita tunggu lagi next roastingan berikutnya. Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi hasilnya sesuai dengan apa yang mau kita cari ya. Oke. So, thank you guys sudah menonton ya. Jadi itu adalah review tentang mesin dari William Edison 3.0 atau orang-orang sebutnya WE 3.0 yang belum launching tapi kita udah dapat duluan. Nah, ditunggu aja launchingnya dan kemudian kalau mama pengen tahu harganya bisa langsung cek ke websitenya William Edison Coffee. Jadi nanti linknya akan kita tulis di deskripsi. Oke, thank you, Rif. Udah ngerosting buat kita, buat Tautan. Mudah-mudahan roastery kita nanti makin lancar jaya. Roastery kita namanya Tautan Coffee Co. di Kediri. Gitu, Tautan Coffee Company. So, thank you udah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cincang.